bahwa tidak ada satupun alasan bagi seorang muslim untuk memiliki pemimpin yang non-muslim atau orang kafir. Sejak meramaikan jagat maya Nusantara, nama Felix Xiao kerap jadi perbincangan akibat beberapa pernyataan kerasnya yang direspon beragam oleh berbagai pihak. Saat baru aktif di Twitter pada 2015, ia mendadak tenar pasca menulis 14 seri cuitan yang fokus membahas bahaya selfie sebagai pemicu sifat takabur, ria, atau paling dekat ujub. Kemudian pada 2017, nama Felix yang terlanjur dikaitkan dengan organisasi Puritan Hizbut Tahrir Indonesia karena kerap mempromosikan gagasan soal khilafah di berbagai platform, terpaksa harus membatalkan rencana kedatangannya di Semarang karena ditolak oleh 5 ormas besar, seperti Bantuan Serbaguna atau Banser NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Semarang, Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Semarang, Ganaspati, dan Patriot Garuda Nusantara. Hal yang sama terjadi juga pada Juni 2019, acara kajian bulanan di Masjid Fathahillah Kompleks Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, yang harusnya menghadirkan Felix Xiao sebagai narasumber, bahkan dibatalkan lewat instruksi langsung dari Pemprov DKI setelah menerima protes dari Banser NU. Lalu masih di tahun yang sama, keputusan Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI untuk mengundang Felix Xiao dalam gelaran Indonesia International Book Fair membuat pembesar Media Tempo Gunawan Muhammad yang harusnya hadir jadi membatalkan kedatangannya dalam gelaran tersebut karena menganggap pandangan Felix tidak sejalan dengan asas bernegara. Pada 2020, Felix juga bikin heboh jagat maya lewat 2 cuitan yang mengundang ribuan respon warganet. Pertama, pernyataan bahwa hijab hanya diperuntukkan buat mereka yang cantik. Lalu kedua, soal istilah autentiknya fanboy iblis. Di tahun yang sama, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Ishomuddin juga sempat mengomentari kemampuan Felix membaca Al-Quran lewat akun Facebooknya. Lahir dengan nama lengkap Felix Yanwar Xiao pada 31 Januari 1984 di Palembang. Dia jarang membahas soal informasi pribadi keluarganya, tapi cukup terbuka dengan fakta soal orang tuanya yang masih beragama Katolik. Data privat keluarga Felix yang terekspos sejauh ini hanyalah ayahnya yang bernama Iwan, serta kakaknya yang bernama Freddy, sedangkan nama ibunya sampai sekarang tidak pernah diceritakan pada media. Masa SMP dan SMA, Felix bersekolah di Yayasan Katolik Xaverius Palembang. Kemudian setelah itu, dia melanjutkan studinya di Institut Pertanian Bogor atau IPB, tepatnya di Fakultas Pertanian, jurusan Budidaya Pertanian, program studi Hortikultura. Felix menemukan Islam setelah 3 semester berkuliah di tempat ini. Dia resmi jadi mualaf pada 2002 saat usianya masih 18 tahun, lalu terus mendalami agama barunya hingga lulus pada 2006 dengan indeks prestasi kumulatif 3,42. Keputusan Felix meninggalkan keyakinan lama ternyata dapat dukungan dari kedua orang tua yang masih memeluk Katolik. Jadi saat menikah dengan Ummu Halilah pada 2006 tidak ada drama berarti. Mereka bahkan sudah punya 4 orang anak sampai sekarang. Halilah Safia Asyarifah yang lahir pada 2008, Syifer Muhammad Al-Fatih 1453 pada 2010, Ghazi Muhammad Al-Fatih 1453 lahir 2011, serta Ayah Syafia Asyarifah yang lahir 2013. Setelah menikah dan meninggalkan bangku kuliah, Felix agak kesulitan dapat pekerjaan. Mas kawin istrinya bahkan dijual untuk bertahan hidup sampai yang akhirnya tersisa cuma cincin kawin. Makanya dia sempat menjajal usaha sebagai pedagang emas. Namun, di tengah semua kondisi sulit itu, Felix masih tetap bertahan di organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, dari sinilah dia mulai mencoba beberapa profesi lain, seperti pendakwah, penulis, narasumber dalam berbagai kajian, hingga presenter acara. Felix sendiri adalah tipe yang mudah beradaptasi. Sejak media sosial meledak jadi teknologi baru yang digunakan hampir semua orang, dia langsung menyadari potensi setiap platform sebagai alat untuk mempromosikan gagasannya. Makanya dia lebih cocok disebut kreator konten yang menggunakan Twitter sebagai platform kreasi awalnya. Dia membuat akun sejak 2010 dan sampai sekarang sudah memproduksi lebih dari 55.000 cuitan serta mengumpulkan kisaran 3.300.000 pengikut. Setelah itu, Felix mulai aktif di Instagram pada 2012. Kemudian terus mengunggah berbagai jenis konten hingga menggunung jadi 3.280 postingan. Akunnya lantas terverifikasi pada 2018 dan sampai sekarang sudah mengumpulkan lebih dari 5.800.000 pengikut. Di YouTube, Felix sebenarnya sudah bikin kanal sejak 2009. Tapi setelah mengecek postingannya, dia baru mengunggah video pertama pada 2012 dan sampai sekarang sudah memproduksi 696 konten yang penontonnya sudah mencapai 64.623.005 orang.
dengan total 1.370.000 pelanggan. Modal kemampuan bicara yang dipunya Felix memang membantu dalam produksi konten. Namun jangan lupa, dia juga ditunjang dengan keahlian menulis yang sejauh ini tidak hanya digunakan untuk menaklukkan algoritma platform medsos, tapi untuk memproduksi buku juga, yang sampai sekarang setidaknya sudah terbit 8 judul. How to Master Your Habit pada 2012, Muhammad Al-Fatih 1453 yang rilis perdana 2012, kemudian pada 2014 merilis beberapa judul sekaligus mulai dari Khilafah on Progress yang ditarik dari peredaran, Beyond the Inspiration, The Chronicle of Ghazi di tahun yang sama. Lalu pada 2015 giliran judul seperti You Berhijab, Udah Putusin Aja, serta Khilafah Remake yang rilis ke publik, yang lantas diikuti oleh rilisnya Bersamamu di Jalan Dakwah Berliku, Berbaris dalam Dakwah, Berpeluk dalam Ukhuwah pada 2016, juga Syar'i Traveler The Heritage of Ottoman, serta Antara Dia, Aku dan Mereka Sebelum Permulaan yang sama-sama terbit pada 2019. Komik Al-Fatih 1453 terbit pada 2020. Hingga yang terbaru, 2 jilid komik The Guardians of the Earth yang rilis pada 2022 lalu. Untuk penghasilan, Felix sendiri sudah menegaskan lewat Instagram dan kanal YouTube-nya kalau dia tidak pernah memungut tarif dalam pekerjaan dakwah, kecuali hanya meminta tanggungan akomodasi dari panitia buat kegiatan yang berlangsung di luar kota. Makanya untuk menghidupi keluarga, Felix mungkin hanya mengandalkan royalti dari penjualan buku-bukunya serta pendapatan iklan dari platform YouTube, yang kalau menurut taksiran agregator data seperti Social Blade, Felix bisa dapat $203 hingga $3.300 atau kisaran Rp3.039.494 hingga Rp49.655.100 per bulan. Namun itu tidak dapat dijadikan patokan mutlak karena hanya bersifat perkiraan. Makanya untuk kepastian sumber pendapatan, Felix dan keluarga sepertinya mengandalkan beberapa lini bisnis yang dikelola oleh istrinya. Misalnya butik daring Hijab Alila, Hijab Safia, dan Lemona Lila. Kemudian wedding organizer bernama Alila Wedding Syar'i, lalu usaha makanan seblak Koko, produk kosmetik Safia Natural, hingga agen perjalanan bernama Terang Trip. Lantas bagaimana kabar pendakwah medsos ini sekarang? Ya, sesuai namanya, Felix sejak 2022 lalu nampaknya mulai mencoba peruntungan juga lewat produksi konten vertikal berdurasi pendek di platform TikTok. Di situ dia sudah berhasil mengumpulkan 108.700 pengikut dengan total 613.800 suka. Namun yang belakangan membuatnya kembali disorot adalah keikutsertaannya angkat bicara dalam polemik kehadiran Israel pada Piala Dunia U20.